Hingga kini sosok Irjen Verdi Sambo masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kehidupan pribadi dan perjalanan karirnya turut menjadi sorotan. Ada satu polisi yang pernah jadi atasan Verdi Sambo dalam tubuh Polri. Atasan tersebut adalah Brigjen Pol Krisnamurti. Saat masih bertugas di Direktur Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti mempunyai wakil yakni Verdi Sambo. Pada waktu itu Verdi Sambo masih menyandang pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Sedangkan Krisnamurti sudah menyandang pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Kolaborasi keduanya sukses memecahkan kasus besar di tanah air. Salah satunya yang sangat populer di tahun 2015 adalah ketika Krisnamurti dan Verdi Sambo memecahkan kasus Kopi Mirna. Setelah kasus itu keduanya kemudian berpisah dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Seiring berjalannya waktu, karir Verdi Sambo pun terus naik. Bahkan Verdi Sambo berhasil menyalip Krisnamurti terkait kepangkatan dalam tubuh Polri. Beberapa tahun berselang, Jenderal Polisi Idam Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolri menunjuk Brigjen Pol Verdi Sambo menempati posisi Kadif Propam Polri. Tak hanya itu, Sambo juga resmi naik bintang 2. Ia naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Brigadir Jenderal atau Brigjen menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen Polisi. Sementara itu Komandan Sambo Krisnamurti mendapatkan promosi naik menjadi bintang 1. Ia naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Saat ini Krisnamurti masih tertahan di pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol dengan jabatan Karomisinter Divhubinter Polri. Brigjen Pol Krisnamurti adalah polisi yang dikenal dengan jargon turn back crime dan gayanya yang khas. Pria kelahiran 15 Januari tahun 1970 ini mengawali karirnya sebagai perwira pertama Polda Jawa Tengah setelah lulus dari Akpol pada tahun 1991. Kemudian ia memutuskan untuk pindah jalur ke reserse. Beliau pernah menjabat sebagai Kapolsek Randu Dongkal di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Krisnamurti mulai mengungkap kasus pembunuhan dengan cara olah TKP. Begitu juga saat didapuk sebagai Kepala Satuan Reserse Polres Pemalang, beliau berhasil mengungkap kasus curanmor hingga akhirnya ia kembali bertugas di Akpol sebagai pengasuh taruna selama 3 tahun. Pada tahun 1996, ia yang kala itu berpangkat Letnan 1 dikirim ke Bosnia sebagai negara konflik antara negara pecahan Kroasia dan Serbia. Beliau didaulat sebagai anggota Polri yang dinas di jajaran PBB. Sekembali ke tanah air setahun setelahnya, Krisnamurti didaulat sebagai Kanit Reserse Narkoba di Polwitabes, Surabaya. Pada tahun 2000 Krisnamurti lulus dari PTIK sehingga ia pun mengemban tugas yang lebih besar lagi dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP yang ditempatkan sebagai Sekretaris Pribadi Kapolda Metro Jaya. Tak lama setelah itu ia pun naik jabatan sebagai Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara selama 3,5 tahun hingga naik pangkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol. Kemudian beliau menjabat sebagai Wakil Kapolres Depok dan masuk ke lembaga pendidikan untuk melanjutkan sekolah pimpinan atau Sespin di Singapura dan Australia hingga tahun 2009. Sempat menjadi dosen Lemdikpol, Pak Krisnamurti kemudian dikirim ke Sudan. Karirnya kian menanjak. Beliau memperoleh popularitasnya saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari Reskrim Polda Metro Jaya ia ditugaskan ke Sumatera sebagai Wakapolda Lampung. Namun jabatan itu tidak lama diembannya karena beliau memperoleh promosi sebagai Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri. Pada tahun 2017 beliau naik jabatan lagi sebagai Karomisinter Divhubinter Polri.